Hai guys, selamat datang di AHF Project. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini membahas seputar dunia robotika dan elektronika yang berkaitan dengan teknologi masa kini. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan suara notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari AHF Project. Support terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat terus berkarya membuat inovasi terbaru lainnya. Hai guys, di video kali ini kita akan membuat pompa galon otomatis. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pompa galon otomatis yaitu ada pompa galon elektrik, kemudian ada relay. Nah, di sini kita menggunakan relay 5 volt atau modul relay untuk Arduino. Selanjutnya ada IR sensor atau infrared sensor. Selanjutnya ada kabel. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kabel seperti ini atau kabel yang satuan. Nah, kalau menggunakan kabel seperti ini akan lebih ringkas atau lebih lebih rapih gitu. Selanjutnya ada pin header female. Nah, di sini opsional aja, kalian bisa pakai ini atau nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Nah, untuk komponen ini kalian bisa dapatkan di toko online shop dan linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian potong dulu pin headernya sebanyak 2 buah dan satu buahnya itu ada 3 bolongan. Nah, bolongan yang ini ada 3 gitu ya. Oke, kita potong dulu. Nah, jadinya kan seperti ini. Jadi 3-3 gitu. Nah, setelah dipotong, kalian tinggal masukin aja pin headernya ke kaki-kaki dari sensor dan relay. Fungsi dari pin header ini yaitu kalian jika mensoldernya tidak merusak pin dari kaki-kaki relay atau modul sensornya gitu. Jadinya relay dan modul sensornya kalian bisa pakai kembali di project selanjutnya. Nah, sekarang kita ambil 2 buah kabel dan kita solder ke kaki relay di pin VCC dan GND-nya. Nah, kita siapkan timah dan soldernya dan kita solder terlebih dahulu kaki-kaki relay dan kabelnya agar saat dihubungkan itu gampang disatuinnya gitu. Nah, setelah disolder, baru kita hubungkan kaki-kaki relay ke kabel. Oke, pin VCC dan GND sudah terpasang. Langkah selanjutnya yaitu kita buka pompa elektriknya. Nah, kita buka menggunakan obeng dan bautnya ada di bagian bawah. Terdapat 2 baut di sini. Oke, setelah terbuka, kita cari jalur yang terputus ke dinamo. Nah, kan di sini ada jalur negatif dan positifnya. Nah, kita cari jalur mana yang terputus, apakah jalur negatifnya, apakah jalur positifnya. Nah, dengan cara kita jumper menggunakan kabel jumper. Nah, untuk mengetahui min dan plusnya, pada bagian soket baterai ada kabel merah yang menandakan itu kutub positif dan kabel hitam adalah kutub negatif. Dan untuk dinamo itu terdapat pada PCB-nya ada tulisan min dan plusnya gitu. Jadi kita hubungkan aja kabel min dari baterai atau jalur min dari baterai ke min dari pompa elektrik, dan jalur positif dari baterai kita hubungkan ke positif dari dinamo. Nah, di sini yang terputus adalah jalur negatifnya. Jadi nanti yang terhubung ke relay adalah jalur negatifnya. Oke, kita hubungkan dengan menggunakan kabel.
kita siapkan 2 kabel. Nah, karena ini kabelnya terlalu pendek ya, jadi kita ganti aja menggunakan kabel yang ada di relay. Kita tukar kabelnya. Oke, di sini pastikan saat menyolder jangan sampai pin dari kaki-kaki relay itu menyatu satu sama lain. Nah, kita pastikan dulu apakah sudah terhubung atau belum. Nah, jika belum terlalu kuat atau belum terhubung, kita tambahin aja timahnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kabel yang satunya kita hubungkan ke negatif dari dinamo dan negatif dari jalur baterai. Nah, kita solder pada bagian sini. Kemudian kabel satunya lagi kita hubungkan ke jalur negatif dari baterai. Nah, ini kita harus pelan-pelan ya mensoldernya karena takutnya konslet gitu ya. Oke, sudah jadi. Sekarang kita hubungkan GND dan VCC dari relay ke kutub positif dan negatif dari jalur baterai atau dari soket baterai. Nah, di sini kita beri timah dulu agar mudah untuk mensoldernya. Jadi GND ke kutub negatif dari baterai dan VCC ke kutub positif dari baterai. Nah, oke. Sudah disolder dan relay sudah menyala, yang tandanya adalah lampu merah sudah menyala. Nah, di sini kalian juga bisa menambahkan tombol on off agar dapat mematikan atau menyalakan pompa atau sistemnya. Selanjutnya kita ambil 3 buah kabel dan kita hubungkan ke pin VCC, GND, dan in dari relay. Nah, sebelum itu kita beri timah terlebih dahulu pada setiap ujung kabelnya agar mudah disolder. Oke, setelah itu kita hubungkan kabel ke kaki-kaki relay. Nah, jadi di sini kalian hati-hati ya. Oh iya, tadi lupa, sebelum kalian mensolder kaki-kakinya, kalian harus copot dulu soket baterainya agar tidak terjadi konsleting. Nah, jadi kalau misalkan sudah dicopot tegangannya atau input dayanya, itu akan lebih aman dan menghindari dari konsleting pada saat pensolderan. Nah, di sini kita solder satu persatu. Nah, pastikan pada saat kalian mensolder tidak saling terhubung kaki-kaki dari pin relay satu sama lain. Oke, di sini sudah terhubung. Nah, nantinya relay akan ditaruh di sini. Oke, setelah itu kita hubungkan 3 kabel dari relay ke sensor infrared. Nah, jadi out dari sensor inframerah ke in dari pin relay, kemudian pin GND dari sensor infrared ke pin GND dari relay, dan yang terakhir pin VCC dari sensor inframerah ke pin VCC dari
pin relay. Nah, kalian solder aja kaki-kaki dari pin headernya. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari pin header, karena jika tidak menggunakan pin header akan timbul bekas pada saat kita melepas sensor inframerahnya dari kabel yang sudah disolder. Oke, setelah tersolder semua, kita hubungkan soket baterainya ke PCB dari pompa elektrik. Nah, di sini lampu indikator dari sensor infrared sudah menyala dan lampu indikator dari relay sudah menyala. Oke, kita langsung coba aja. Nah, jika kita dekatkan tangan kita atau benda ke sensor infrared, maka sensor akan mendeteksi dan mengaktifkan relay untuk menghidupkan pompa. Setelah itu kita hubungkan kabel negatif dari pompa dan kabel negatif dari baterai ke relay. Oke, kita cepatkan aja di sini. Nah, di sini kita panjangin dulu agar mudah untuk dimasukkan ke T-block atau ke soket dari relaynya. Nah, fungsi dari relay ini adalah memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke pompa. Oke, setelah kita pasang seperti ini, kita baut agar tidak lepas kabelnya. Oke, setelah itu baru kita coba. Nah, di sini saat tangan kita dekatkan pada sensor, maka pompa akan aktif, dan jika kita jauhkan, maka pompa akan mati. Nah, sekarang kita rapihkan dulu kabel-kabelnya. Sebelum itu kita cabut dulu soket baterainya agar alat tidak aktif saat kita rapihkan. Nah, baru kita tutup menggunakan tutup bawaannya. Nah, dikarenakan di sini kita akan mengeluarkan kabelnya untuk sensor infrared, maka kita harus bolongin dulu menggunakan bor listrik. Oke, saya ambil dulu bornya. Oh iya, belum dicolok. Sebentar. Oke, sudah saya colok. Nah, kita bolongin di sini. Ini bolongnya jangan gede-gede ya, secukup kabelnya aja, yang penting bisa masuk. Nah, setelah kita bolongin seperti ini, kita rapihin dulu. Nah, setelah itu kita copot solderan yang pada bagian sensor infrared agar mudah pada saat mengeluarkan kabelnya. Nah, kita keluarkan dulu kabelnya. Setelah itu kita taruh relaynya di sini dan kita tutup. Nah, di sini kita hubungkan dulu soket baterainya. Nah, oke, sudah aktif. Baru kita tutup. Setelah itu kita solder kembali kabel ke sensor infrarednya. Kemudian kita lem pada bagian depannya. Nah, jadinya seperti ini. Kita coba terlebih dahulu apakah bisa. Oke, sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita langsung coba pasang di galon.
Mungkin sekian dulu video tutorial kali ini. Kalau teman-teman ada kritik dan sarannya atau saran project apa yang harus dibuat, teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. AHF Project, kreatif and inovatif.